Di sini agak langsung membatasi si assassin yang dipakai nanti oleh Bigetron ya, karena ya mereka bisa saja pakai Lancelot, Hayabusa untuk ngincer ke arah dari Amon dan juga Wanwan. Tapi ada Kufranya udah keluar. Dan Kufranya juga Link ternyata. Tetap Ini dengan dia. assassin ya? Tetap dengan assassin, tapi ya balik lagi dia akan dibatasi pergerakannya dengan kehadiran dari Kufra sendiri. Oh, ada Oke. Ini dia masing-masing hero yang udah diamankan oleh tiap-tiap tim. Oke. Sudah ready kita untuk menyaksikan di match yang kedua. Di game yang pertama, suara sudah mulai meningkat lagi di MPL Arena. Pendukung dari Aura ready, pendukung dari Bigetron ready. Dan sesaat lagi kita mau dengar suara dari MPL Arena. Wow, sudah terbakar semangatnya pastinya, dan kita akan langsung saja menyaksikan game yang pertama di match kedua di hari ini antara Aura Fire berhadapan dengan adanya Bigetron Alpha, dan Land of Dawn akan menjadi saksi siapakah yang akan bisa unggul di match yang kedua hari ini. Oke, sejauh ini kalau dari draft. Dari draft ya. Kalau dari draft aku ngeliatnya Aura Fire mereka punya keunggulan. Iya, Aura Di punya atasnya keunggulan Bigetron. sih. Welcome to Aura Mobile punya keunggulan Legends. Ya, karena ngeliat dari hero mereka juga ya, ini mereka bisa nge-burst yang pertama. Yang kedua mereka juga punya hero yang bisa mainin positioning. Ada Xavier di sana. Jadi di sini dengan adanya Mystic Field, Esmeralda-nya bakal susah untuk langsung ke backlane ya, kecuali memang Falling Star Moon dipakai. Oke, tapi sejauh ini belum ada satupun gangguan yang terjadi antara kedua masing-masing junglernya. Masih bisa mengamankan jungle demi jungle dengan cukup aman juga. Dan kalau kita lihat juga di arah bottom lane, dari Key-nya udah mulai berotasi untuk ke-babysit ke arah Markinya. Ya, dan ini yang sering kali kita lihat memang dengan adanya Digi. Diginya ini bakal rotasi langsung ke gold laner. Jadi lebih nyaman, lebih aman, dan juga dari gold lane-nya ini bisa ditekan dan memberikan stack kepada Diginya. Karena Diginya selalu dilempar pasti ke dalam rumput kiri. Iya, hanya saja sekarang juga dari Aura, dari Bigetron apa? Mereka punya keunggulan dari Melissa loh. Melissa bisa menghantarkan damage untuk one tanpa harus mendekatinya terlalu dekat gitu. Itu dengan Mothers yang dia punya. Dengan Mothers yang dia miliki, dia bisa memberikan jarak. Begitu pula dengan hero-hero yang lain. Tapi sekarang ada 4 untuk Aura dan 2 untuk Bigetron. Wow, ini talent prediction by Axe untuk game yang pertama. Dan yang pasti kita juga udah melihat di mana tadi yang udah seperti Pak Pulung bilang, dari Kabukinya juga udah kecicil banget, ke-poking banget karena ada 2 summoner di arah bottom lane. Ada Muddles, ada juga dari auto alarm bomnya Digi. Dan walaupun ada satu aksi mirroring ya, di mana seorang Godiva-nya mau mencoba untuk nge-cover juga, tapi agak cukup sulit. Mengingat dia hero tabrak gitu loh. Ya, dan juga ini Kufra ya, ini bukan misal semacam dari Matilda yang bisa ngasih efek shield. Jadi untuk sustain di arah dari gold lane-nya ini agak berbahaya kalau memang Diginya selalu nge-backupin sebagian dari gold lane. Tuh coba cicil terus-terusan ya. Jaraknya bisa jauh banget loh. Dengan ada Mothers yang dia punya, dengan My Eyes on You-nya. Tapi di area yang lain, udah ada Turtle yang akan memancing keseluruhan player untuk bisa mendapatkan objektif tersebut. Perkelahian terlihat antara Sorizo dan juga Fluffy terus-terusan terjadi. Vesager masih mencari celah agar bisa menghantarkan Mystic dan juga Infinite yang dia punyai. Tapi dari Turtle-nya ke reset kembali, dan juga Hai akan mengamankan Purple Buff terlebih dahulu. Ditarik ulur terlebih dahulu, gak mau ngambil resiko terlalu banyak, mengingat Hai juga udah ready banget dari sana. Tapi ada Falling Star Moon yang belum berhasil untuk mencuri satu Purple Buff tersebut. Wah, nah itu dia damage yang kita sebutkan tadi, begitu dalam, langsung ditumpukin begitu saja. Tapi masih ada Key dengan time journey-nya. Di area berbeda, first blood pun tercipta. Godiva entah dari mana datangnya, mengejutkan Bigetron Alpha. Kalkulasi yang matang banget ya, dia langsung Tyrant's Revenge, Flicker dan juga Tyrant's Rage langsung bisa menumbangkan ke arah seorang Sorizo-nya. Ada sebuah Downing Light mencoba untuk memukul mundur pergerakan dari Bigetron Alpha, dan Santonya berhasil untuk disecure, tapi ternyata satu aksi pencurian dari Max belum berhasil. Bisa dapat 2 loh, ini dan bener aja. Untuk kali ini Max dan juga Sorizo bekerja sama menghancurkan 2 player dari Aura Fire. Cuman Bigetron Alpha, Om. Iya sih dari sisi point kill-nya ya, karena memang dari angle shot-nya tadi dipergunakan untuk mendapatkan turtle yang pertama, dan itu dia. Kembali ada korban jatuh dan kita masuk ke dalam reset positioning. Gold-nya gak ada yang terlalu jauh berbeda. Reset, Bigetron Alpha unggul sedikit. Dari emblemnya juga ini Mystery Shop bakal dimainkan oleh jungler bersama dengan mid laner dari Aura Fire.
Dan kalau dari sisi jungler milik dari Bigetron Alpha ya, ini killing spree. Jadi kita nggak melihat adanya Demon Slayer yang dipakai. Yep, tapi Ki sudah langsung nge-trigger juga ke arah satu sprint yang dimiliki, ditembak dengan Downing Leg-nya. Ada satu lagi. Tempest of Black kena ke arah Godiva satu yang terakhirnya di area berbeda. Amonnya menghajar ke arah Diki, tapi dirinya pun berhasil ditangkap. 1-1 lagi dan lagi. Oke, tapi kali ini dari Aura Fire masih mencoba untuk mengambil objektif demi objektifnya juga. Dan ini permainan yang sangat seimbang ya. Mereka sengit banget. Jual beli serangannya diterima dengan baik, dibeli dengan baik juga. Gold swingnya juga nggak begitu berbeda jauh, susul-susulan. Dan bahkan kita bisa lihat di mana tadi kita lihat dari Bigetron Alpha kehilangan playernya, dibalikin lagi. Dengan mobilitas yang cukup kencang juga. Iya, tapi agak sayang buat Aura Fire juga ya, karena ditukarkan dengan Roamer tadi. Iya. Jadi untuk Diginya harus tukar jungle dan ada waktu lah untuk bisa dari max-nya naikin level dia untuk bisa lebih unggul dibandingkan dengan High. Nah lo Mayas on you-nya. Yep, ada satu Divine Sword-nya. Masih miss. Kabuki sudah punya movement speed lewat attack speed yang dia milikin. Udah memiliki mobilitas yang cukup baik pula. Tapi Marky bisa membuat jarak dan ini yang sangat-sangat sulit untuk dihadapi. Ya, ini range ada go away juga nanti yang bakal bisa menghalangi Amon untuk masuk ataupun dengan Magitonya. Jadi akan mengandalkan damage dari Facehugger dengan Downing Light-nya dia. Waduh, Godiva untung nggak sampai. Coba kalau sampai akan ada cerita yang berbeda itu harusnya. Tapi Marky sudah set up posisi, Inspire-nya aktif. Itu akan memberikan damage yang begitu mengerikan lagi dengan attack speed. Dan juga untuk sekarang ada Turtle yang berhasil diamankan oleh pemain dari Aura Fire. Ada Hai yang mengamankan Turtle tersebut. Tapi Sorizo hadir pula ke area dari River untuk bisa memberikan sebuah backupan. Oke, dan lagi-lagi dari Auto Alarm Bomb-nya juga berhasil untuk membukakan vision ya. Tapi buat teman-teman di rumah jangan lupa sebelum mabar wipe up dulu ke tombol basah dan gatal pakai Head and Shoulders edisi terbatas. Jadi beli sekarang di minimarket atau e-commerce kesayangan kalian. Itu adalah pesan dari Tigreal. Iya. Tolong. Biar fokus ke device kalian ya, Betul. ke hero kalian gitu loh. Jadi nggak garuk-garuk kepala tuh. Iya. Kalau garuk-garuk perut kenapa? Ya, GrabFood solusinya, Bu. Lapar Ya. soalnya ya. Lapar solusinya. Lapar solusinya. Kalau garuk-garuk perut lapar. Udah GrabFood aja tuh ada diskon yang gede banget. Nih berantem mulu nih berdua. Tapi untuk sekarang Sorizo-nya udah menghatikan sprint dan dimiliki. Hai ada di bagian belakang langsung menghantarkan. Oh my god. Damage-nya yang memang tadi di awal kita udah sebutin. Amon. Itu separuh HP loh. Separuh. Masih ada separuh. Dan masih Separuh ada, lebih ya. Separuh. Lebih dikit. dan masih ada shield-nya tadi. 2/3 lah ya. 2/3 HP. Hilang. Karena Endless Shard. Hilang langsung. Oke. 18 tak tadi loh. Ya, Genius One ada, Feather of Heaven baru selesai juga untuk si Hai. Jadi ya bakal lebih cepat untuk sisi farmingan dia sih. Dan yang seru memang dari burst damage untuk Amon sendiri yang dimana dari Endless Shards ya kan ini lebih cepat untuk bisa di-generate. Karena dia bisa pukulin, dia bisa aktifin pasifnya untuk ngurangi 1 second tiap kali basic attack-nya kena. Iya benar. Ini gimana lagi ya masalahnya Itu untuk Amon. Esmeralda loh. Iya. Oke, kita akan lihat apakah momentum itu akan bisa didapatkan kembali oleh pemain dari Aura. Karena tadi posisinya ada satu player yang memang sangat-sangat sendirian. Tidak ada bala bantuan, berhasil didapatkan. Fluffy mendapatkan celah, tapi di atas Esmeraldanya on the track kembali. Langsung masuk ke dalam lane-nya. Menghilangkan wave ini dan harusnya akan melakukan rotasi karena yang berbeda. Karena ada perubahan posisi pula dari Aura Fire. Iya, karena balik lagi potensi dari seorang Marky dengan Melisanya dengan range yang cukup jauh juga. Dari tadi kita lihat dari Kabukinya agak sedikit tertekan. Mungkin ada satu buah swap lain yang dilakukan juga. Dan Turtle yang ketiga sekarang udah muncul, udah mulai di set up oleh teman-teman dari Aura Fire. Dimana Goldswing-nya juga udah mulai terasa banget. Aura Fire sekarang coba untuk mendominasi game yang pertama kali ini. Tapi Max udah hadir juga mencoba untuk mengkontes ke arah Turtle-nya. Yap. Ini Max sudah mulai berani untuk masuk ke bagian dalam, tapi untuk Turtle-nya berhasil mereka amankan. Ada Downing Leg langsung ditembakin begitu saja. Crossbow of Tank udah aktif pula, tapi itu adalah dari Valentina. Tapi untuk kali ini Max yang langsung melihat langsung kepada Melissa menjadi korban. Itulah Crossbow of Tank yang sebenarnya, karena sebelumnya kita melihat Melissa Valentina lah yang akan terbang menggunakan ultimate tersebut. Betul, dan akhirnya satu kali crossbow tank terbuka. 2 member hilang dari Bigetron Alpha dan kali ini berhasil juga ditukarkan adanya satu auto turret di arah bawah dan juga satu turret di arah top lane. Ya, tapi Max masih cukup oke sih tadi ya, karena dia berhasil untuk mendapatkan turtle-nya. Jadi gak terlalu rugi-rugi banget untuk Bigetron Alpha. Dan yang pasti sekarang Bigetron Alpha mereka harus berhati-hati karena tanpa kehadiran misal dari adanya Link atau bahkan mungkin Valentinanya,
ini mereka bisa langsung ditabrak habis-habisan juga. Waduh. Sorry Zo, harus dipukul mundur. Dan hai, sudah bersembunyi, sudah menampakkan wujudnya. Siap untuk masuk ke dalam satu otot yang ada di area bottom lane dan juga menghancurkan objektif tersebut. Mau gak mau Esmeralda setelah tadi terkena impactnya, itu kan menimbulkan efek traumatis ya Pak ya. Dan sekarang ada pertempuran lagi. Hey, untungnya masih berhasil dielak. Tapi Sorizo masih ingin memberikan perlawanan. Hai, sekarang punya Divine Glass. Wow, itu udah sakit banget pastinya ya. Burst damage-nya, dia juga bisa menembus dari magical defense yang dimiliki oleh tetap dari Beacon Alpha. Tapi Downing Light mencoba untuk membuka visionnya juga, memberikan cicilan tapi satu buat Tyrant's Rage. Tyrant Revenge yang masih bisa mundur ke arah belakang dan satu reverse time menahan pergerakan dari Godiva. Oke. Nah ini pelan dan pasti juga Aura Fire mereka udah mulai nge-snowball ya. Nih mereka gimana lagi ya, mereka udah mulai nge-snowball. Mereka udah berhasil untuk masuk dan juga menabrak area defensif yang dimiliki oleh Beacon Alpha. Lihat saja sekarang area jungle, nah area jungle-nya itu udah menjadi milik dari Aura. Wah, Salah masuk banget. rumput, bahkan untuk kali ini Sorizo udah dipastikan tidak bakal selamat kecuali dia punya Winter barusan. Bocor ya. Ini lihat Endless Shard yang begitu menyakitkan ditambah dengan tadi ada satu item Divine Glaive ya. Yang membuat damage-nya pasti lebih besar lagi. Dan Lord yang pertama kali ini berhasil untuk dimunculkan di menit yang ke-9. Akankah menjadi satu buah kontes nantinya? Karena kita lihat dari tadi sebenarnya retribution dari Max juga cukup on point ya. Benar, yang harus diwaspadai di sini Max yang jangan sampai dia kembali bisa menggunakan Tempest of Death bersama dengan Retribution ya. Untuk objektif-objektif seperti ini. Karena lihat Max kembali akan berusaha. Itu semakin sulit lagi sih untuk Max karena dari sisi leveling juga dia kalah, poin retribution juga pastinya berbeda, belum lagi yang dia bawa adalah killing spree dan juga untuk kali ini dia mulai masuk ke bagian bawah ada Tempest of Land. Langsung lompat begitu ya sedikit lagi FPZ, tapi ternyata dialah yang berhasil untuk memenangkan kontes di area dari Lord tersebut. Bahkan untuk kali ini Kabukinya hampir saja bisa didapatkan, tapi untungnya masih berhasil kabur dengan sedikit lompatan ke paket belakang dan Downing Light ditembakkan kembali. Retribution yang on point dari Max berhasil lagi-lagi mengkontes objektif ke arah tadi yang pertama ada Turtle, sekarang Lordnya yang berhasil tadi secure untuk Beacon Alpha yang sekarang udah berjalan juga di arah bottom lane. Dan dari Aura Fire sepertinya gak cukup sulit untuk bisa menanggulangi Lord yang belum in hand sih harusnya. Iya, ini masih bisa ditahan memang, cuman ya agak sedikit miss aja dari Aura Fire tadi. Karena Retribution yang terlalu cepat betul. Ya waduh sakit banget itu Marki. Ya ampun caranya HP-nya sisa segitu doang. Mau nggak mau ya pulang atau harus mencari monster jungle dulu untuk bisa nge-regen lagi HP-nya. Wow, ini bahaya banget ya karena tadi udah berasa banget damage-nya udah nggak bakal bisa dipenuhi lagi karena efek snowball lagi-lagi udah mulai terasa dari Aura Fire dan Lord yang belum in hand seperti bakal bisa ditahan aja di depan satu inner turret di arah bawah, masih mencoba untuk menjalankan tugasnya masing-masing nge-clear wave ini yang terlihat sepertinya di arah tengah. Outer turretnya udah nggak bisa lagi ditahan sama Aura Fire dan dari Beacon Alpha yang sekarang dalam posisi offense. Wow, Beacon Alpha sekarang sudah berhasil untuk membalaskan keadaan. Mereka sudah mulai menginvasi pula kalau monster jungle ke arah dari area defensif yang dimiliki oleh Aura Fire, Om. Ya, ini untuk di early-nya memang bisa kontrol habisnya oleh Aura Fire juga. Tapi Hai tetap harus berhati-hati karena ini adalah rumput yang berbahaya untuk dibuka oleh dia sendirian. Waduh, itu satu weakness point yang paling sulit udah berhasil dipecahkan. Kalau tadi mau one-one memaksakan ke depan, Bisa ya? kayaknya bisa aja dengan adanya backupan harusnya ya. Karena itu satu weakness point yang paling sulit dapetin ya yang di belakang. Paling sulit banget. Ya, tapi sejauh ini juga Aura, Beacon Alpha, mereka berhasil untuk mengejar ketertinggalan mereka dengan satu buah snatch ke Lord tadi. Dan ini yang harus memang diwaspadai oleh Aura Fire. Mereka gak boleh membiarkan Link ada di sana ketika mereka sedang berusaha untuk mendapatkan Lord. Downing Light dikeluarkan sambil mencari informasi siapakah yang berada dalam rebutan. Tapi Godiva reverse time masuk ke dalam tubuhnya. Belum lagi ada Ki yang mengganggu dirinya pula. My eyes on you, Muddles ditarik dalam rumput mencari siapa yang ada di dalam rumput tersebut. Iya, ini bahaya banget ya. Rumputan ini tidak bergoyang belum tentu nggak ada orang. Ya. Iya, berbahaya. Tapi ini dari Eamon, seorang high 7 kali pick 71% win rate. Ini adalah win rate yang cukup bagus loh. Yes, dengan Emon yang sebenarnya jarang kita lihat dipergunakan oleh tim yang lanjutnya. Tapi Emon dia membuktikan bahwa dia punya win rate yang cukup besar. 71%, di atas 70%. Gede loh. Dan juga dia adalah tipikal ya, karena ini Emon. Emon pastinya kill participation bakal besar juga. Oke, sementara itu untuk sekarang ada lagi pergerakan yang dilakukan oleh beberapa player, entah itu dari Aura, entah itu dari Beacon Alpha. Hanya saja barusan ada Tyrant Revenge-nya. Tertarik lagi dengan satu reverse time. Kaget kita. Maju mundur ya jadinya dia mau nge-charge ke depan tapi ketarik lagi dengan reverse time. Tapi Lord
Yang kedua, Lord dimana sudah enhance, udah muncul juga. Dan kali ini dari Veteran Alpha yang cukup memegang kendali akan adanya satu buah setup menuju ke arah Lordnya. Dan belum ada satupun player dari Aura Fire seperti untuk merangsek masuk ke area Lord. Tapi lihat, udah ada konsil dilakukan. Udah terlihat adanya satu buah kontes, tapi ternyata Max masih bisa men-secure ke arah Lord tersebut. Yap. Barusan pun terlihat ada satu tiruan dari Crossbow of Tank. Namun balik lagi Valentina kalau Pelan, ngambil ya. Crossbow of Tank nggak berimpact gede sih harusnya. Iya. Kecuali ini Valentina Marksman ya. Oke, item attack gitu. Sampai magic. saya pernah menemukan itu loh. Oh, iya. Ada yang nekat pakai iya. Inspire. Wow. Hasil akhirnya gimana? Tidak berimpact juga. Oke, tapi kita lihat untuk item gamenya terlebih dahulu di mana Valentina dengan Enhance Talisman dan juga ada Genius One bersama dengan Holy Crystal. Di salah satu buah Silent Throat untuk menangani damage dari Hai. Jadi bakal nahan juga, sedangkan Hai bakal pergi ini full item attack untuk Hai. Jadi Aimonnya bakal full damage, Pakitonya ada semi item defense-nya, one-one-nya pasti dengan full damage juga. Tapi respect ya dengan adanya Silent Rope di sini untuk menangani damage dari Valentina, Digi, Esmeralda. Oh, tapi Lord Enhance nih udah jalan di arah atas. Stainless Heart-nya masih bisa dihindari dengan cukup baik juga. Belum ada yang tumbang dari Veteran Alpha, tapi Lord sekarang udah berjalan. Bakal coba untuk digiring kah, tapi ternyata tidak. Yap, sementara itu dari Lordnya dibiarkan begitu saja. Mereka masih berada di dalam area dari jungle yang dimiliki oleh pemain dari Veteran Alpha dan Max. Memanfaatkan situasi, memanfaatkan waktu yang ada, dia bisa mengambil satu area inner turret yang ada di bottom lane. Bahkan kita lihat juga dari Park Pobahnya berhasil untuk di-invade ya Moreno. Udah memegang Park Pobahnya, dia bisa spam skill terus-menerus dengan begitu cepat. Dan pastinya ini akan membuat dari player-player Aura Fire cukup kesulitan untuk merangsak maju ke arah teman-teman dari Veteran Alpha dengan efek terrifying-nya, first damage-nya juga. Dan kalau kita lihat dari tadi Moreno nge-copy-nya ke arah Crossbow of Tank terus-menerus ya. Yep. Iya, itu untuk nyari juga invulnerable-nya sih. Jadi dia aman kan ya waktu dipakai Crossbow of Tank, dia bisa nge-reset posisinya untuk mundur kembali ke bagian belakang. Dan ya reset positioning unggul sedikit dari Veteran Alpha 2000 gold. Tapi ya kita tahu bagaimana power dari Max. Untuk linknya dia bisa melakukan split push. Ini dia yang tidak dipunyai oleh Aura Fire sekarang. Jadi split pushnya kalau memang bisa dimaksimalkan sebenarnya Veteran Alpha, mereka bakal pegang kendali permainan nanti di late game. Yap, ini mereka udah, ini kayaknya mulai balik lagi nih Am ya. Tadi kan kita di awal, apakah possible masih membawa permainan gaya bermain di hutan apa yang dulu untuk sekarang? Iya ini. Ini mereka mainan banget. Mereka mencoba untuk membawa ini jauh lebih lama lagi. Karena di area late game itu adalah kekuatan mereka seutuhnya. Dilompatin tapi Tyrant defense-nya gak kena. Sorizo masih berjuang, seorang di Max yang mencoba untuk mengejar langsung ke arah Xavier. Dimana Xavier berhasil didapatkan, belum ada satu weakness point pun yang emang full terbuka semuanya. Dan dimana Crossbow Tank masih belum bisa terbuka, Godiva mengaktifkan konsil dan pergi dari area tersebut. Yes, dan tadi Sorizo berhasil untuk menyelamatkan dirinya dengan Winter Trancheon ya. Kalau misalkan gak Winter mungkin itu bisa ke burst down dan hilang mungkin dari Sorizo. Tapi ini udah 3 kali terpick off, bukan hal yang baik juga dan membuat dia harus udah ada satu respect item yaitu Winter Trancheon. Dan Lord yang ketiga sekarang termuncul. Tapi itu bagus banget ya, karena Sorizo setelah 3 kali tumbang dan 3 kali terpick off, dia gak pernah terpick off lagi setelah itu. Iya. Berarti dia nemuin tempat untuk bisa dapetin gold, untuk bisa farming. Yap, ini untuk sekarang coba lihat Flappy tertarik oleh satu reverse time. Dia masih bisa selamat, masih akan join di dalam pertarungan. Kakak Godiva gak bisa melakukan banyak hal, dia terjebak di atas, tapi untuk Lord yang berhasil dia kalau pemain dari Aura Fire. Sorizo kabur ke area belakang, Moreno juga gak kuat lagi karena damage yang masuk ke arah tubuhnya begitu banyak dan Aura punya nafas tambahan. Yes, dengan satu Lord yang berhasil untuk di-secure dari high-nya. Dan Godiva tadi dengan bouncing ball-nya tuh gak bisa bergerak dengan leluasa karena ada efek terrifying dari Moreno. Dan kalau kita lihat dari itemnya membawa. Yes, dari itemnya juga ini udah jelas terlihat bahwa dari Aimonnya full damage, Kabuki full damage, Godivanya tadi bahkan sudah punya satu buah immortal. Ini dia item yang sangat-sangat penting sekali apalagi masuk ke menit-menit yang ke-18. Jadi sebenarnya Aura Fire mereka bisa split atau mereka bisa berjalan berbarengan dengan Lord yang dituju, ternyata mereka bakal jalan barengan. Yap, sementara itu sekarang Kabuki mencoba peruntungannya untuk bisa melepaskan ataupun membuka weakness point yang ada di dalam tubuh pemain di Veteran Alpha, tapi tidak ada satupun. Tidak ada satupun, masih bisa ditahannya saja. Kabuki dikejutkan. Max, Link tidak di atas dinding, Iya. tapi di dalam rumput. Rumput tidak bergoyang, belum tentu tidak ada orang. Ini benar-benar literally terjadi di mana Max berhasil untuk mengejutkan Kabuki tanpa bisa mundur ke arah belakang dan akhirnya berhasil untuk ditumbangkan juga. Wow, ini damage deal juga tadi. Kita lihat dari Ki yang ternyata berhasil untuk menjadi satu pokingan damage yang cukup besar ya. Iya. Dari Veteran Alpha. Karena untuk posisi menyerang ini Marki dengan penggunaan misalnya
Wah itu enak banget loh. Apalagi kalau emang udah ada satu objek. Tapi dia di bagian belakang udah mulai gak berasa lagi. Moreno ada transportnya di bagian atas. Namun tadi terlihat ada Winter Treasure. Namun Pesakor pergi ke arah yang berbeda. Pesakor dikejar di bagian bawah. Dan belum berhasil dapatkan pulau Leme. Tapi Godiva berhasil kabur dari tersebut. Hanya saja Moreno tidak memberikan nafas sedikit pun. Hingga membuat Aura Fire hanya menyisakan Kabuki seorang diri dengan penggunaan wawannya. Bisakah dia mempertahankan satu base yang begitu besarnya? Area ini yang harus dia jaga. Dan teriakan di belakang kita pun sudah semakin besar lagi. Crossbow membuat dia terbang ke atas lawan. Tapi tidak dengan kemenangan karena base-nya berhasil dihancurkan. Yes, dan kemenangan pertama di game yang pertama berhasil diamankan oleh Bigetron Alpha. Apakah ini adalah sebuah konspirasi, ada Pandu di sana dan juga adanya buff CEO yang Wah. selalu ada di belakang?